Halo, shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana biasa pada hari Jumat kita beribadah atau bersaat teduh. Aku bersama dengan Tuhan, ya. Nah, kalau minggu yang lalu Bapak menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera karena Allah akan menghukum semua bumi, semua manusia dengan air bah, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Bacaannya kita ambil dari Kejadian pasal 12. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tentang Abram. Nah, Abraham atau Abraham, ya. Abram atau Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang harus kita tahu, kita kenal sebagai orang Kristen. Nah, Abram atau Abraham adalah orang yang sama, yang artinya adalah bapak segala orang beriman. Kenapa dia dipanggil sebagai bapak orang beriman? Karena dia, seperti yang kita baca tadi, dipanggil oleh Tuhan pergi ke negeri suatu negeri yang jauh. Abram taat, Abraham melakukannya. Bukan hanya itu, kalau kita baca dalam cerita selanjutnya, Abraham pernah juga disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan, mempersembahkan anaknya satu-satunya, anak satu-satunya, yaitu Ishak, ya. Nah, Abraham tanpa pikir panjang, kalau kita baca di pasal 22 nanti, maka kita akan menemukan cerita bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak segala orang beriman atau bapak segala orang percaya. Nah, jadi dia percaya saja, ya. Nah, seringkali kita dalam hidup kita mikir dulu, ya. Nah, akhirnya apa? Karena terlalu banyak mikir, akhirnya nggak percaya, tidak melakukan. Tapi Abraham, dia percaya dan dia taat, dia melakukan perintah Tuhan. Nah, apa janji Tuhan kepada Abraham? Nah, janji Tuhan kepada Abraham tadi kita membaca di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi yang pertama, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi memberkati, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati, ya, dan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Nah, jadi memang kalau kita lihat sekarang, ya, kita muka bumi atau bumi ini penduduknya sudah lebih dari 7 miliar gitu kan. Dan itu berasal dari keturunan Abraham. Jadi sudah menjadi bangsa yang besar. Tapi dalam hal ini belum semua menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya.
Nah, dan itu yang kita doakan supaya saudara-saudara kita yang lain bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membuat nama masyhur, ya. Jadi memang sudah pasti nama Abraham itu terkenal dan dia disebut sebagai nenek moyang bangsa Israel. Ya. Nah, nenek moyang. Jadi nenek moyang kita adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu selalu disebutkan. Jadi kalau ditanya siapakah nenek moyang bangsa Israel atau nenek moyang kita tersebut menjadi bangsa Israel rohani, itu Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa yang besar, memberkati dan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Dan yang ketiga adalah akan memberkati engkau dan menjadikan engkau menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Seringkali kita tidak pernah berpikir bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen hidup begitu saja. Nah, kalian mungkin juga begitu, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus berpikir bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Nah, apa itu berkat? Nah, dari pengalaman Bapak selama ini, yang dimaksud dengan berkat itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan yang bukan dari hasil pekerjaan kita. Kalau hasil pekerjaan kita itu namanya upah, ya. Nah, kayak Bapak guru kerja digaji. Nah, itu memang upah gaji saya. Berkatnya apa? Ya, berkatnya banyak, ya. Di samping kalau saya dapat duit lebih dari situ, itu namanya berkat. Nah, berkat itu dia Tuhan memberikan apa? Memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Itu berkat dari Tuhan, ya. Nah, dan berkat ini diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, kita melihat kehidupan Abraham luar biasa. Nah, sekali lagi, kenapa Tuhan memberkati Abraham begitu luar biasa? Karena dia taat dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia belum tahu kemana dia akan pergi, tapi dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya dia dapat melihat mujizat dalam hidupnya. Jadi dengan kata lain, orang yang taat melakukan firman Tuhan, dia akan melihat mujizat dalam hidupnya. Anak-anakku sekalian, perjalanan kalian masih panjang, kalian masih muda. Bapak berharap kalian mulai sekarang sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sudah berpikir untuk diberkati dan menjadi berkat. Diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saya mau kalian menjadi orang hebat, orang pintar, orang-orang yang berprestasi di sekolah, ya. Kamu harus menjadi anak Tuhan yang menjadi contoh dan teladan, orang Kristen yang berkarakter, yang punya sopan santun, dan juga punya kerinduan, keinginan untuk menjadi berkat, menjadi orang hebat, menjadi orang-orang yang berpangkat tinggi, ya, di negeri ini. Apakah engkau menjadi polisi, tentara, apakah engkau bekerja di swasta, di perusahaan, kamu bisa menjadi berkat. Nah, ketahuilah, kalau kamu belajar dan kamu pintar, itu akan mempermudah jalan-jalan kamu untuk menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses berarti orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak berharap kalian bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Abram atau Abraham. Dia dijanjikan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar, dia dijanjikan untuk diberkati, menjadikan namanya masyhur, memberkati dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Bapak juga mengingatkan kembali anak-anakku sekalian yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan tugasnya. Bapak masih tunggu mengenai KI 4, ya, atau kompetensi inti keterampilan. Nah, jadi kamu bisa memilih dari yang 7 Bapak sebutkan kemarin di message, ya, di WA, di pesan WA, pilih 4, ya, jadi 4. Nah, sampai Desember nanti 4. Nah, itu kamu pilih, dan untuk Oktober ini kamu kerjakan 2. Apakah kamu menulis puisi, apakah menulis doa, apakah menulis naskah drama, atau membuat cerita,
Nah, kalau membuat cerita itu dari Alkitab atau kehidupan kamu sendiri juga boleh ya. Nah, jadi Bapak berharap tidak ada pertanyaan tapi action. Jangan terlalu banyak bertanya tapi banyaklah berpikir dan action. Nah, bagi mereka yang sampai saat ini yang tidak ada respon, baik yang di SMP 101, di SMP 29, anak-anakku yang di SD juga ada 1-2 yang tidak respon, Bapak berharap yuk kamu respon, kamu lihat di grup kita, jangan masa bodoh, jangan dicuekin, yang rugi adalah kamu. Nah, yang rugi kamu ya. Guru sudah berusaha mengingatkan kamu untuk belajar. Nah, kamu sendiri sekarang yang harus action, harus bertindak. Kamu adalah anak milenial yang terkenal dengan GC, gerak cepat ya. Loadingnya itu cepat ya, jangan lambat ya. Kamu harus GC, kamu anak milenial. Oke, serasa itu saja yang Bapak sampaikan karena HP-nya sudah penuh. Kiranya kamu bisa mengambil manfaat dari apa yang Bapak sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.